Selamat malam para pendengar. Malam ini kita akan menelusuri sebuah peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang masih menyisakan banyak tanda tanya dan mengubah sejarah Indonesia. G30S PK. Malam ini kita tidak hanya sekedar bercerita, tetapi kita juga mengajak kalian untuk membayangkan suasana seakan-akan kita juga berada di tempat sejarah itu. Peristiwa G30 PKI terjadi pada malam 30 September menuju 1 Oktober 1965. Sejumlah jenderal diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kekacauan politik yang besar di Indonesia. Sejarah mencatat 7 pahlawan revolusi gugur. Peristiwa ini yang membuat titik balik besar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Bayangkan, kita sedang berada di momentum Pancasila Sakti. Malam yang sunyi, lampu-lampu redup menerangi patung para pahlawan revolusi. Disinilah peristiwa itu dikenal. Monumen ini bukan hanya sekedar tempat bersejarah, tetapi juga sebagai pengingat betapa mahalnya harga persatuan dan keamanan bangsa. Bayangkan jika kalian berada di malam ini. Suasana yang begitu mencekam dan juga mengerikan. Ini merupakan peristiwa yang mengubah arah bangsa Indonesia. Peristiwa G30 PKI bukan hanya menjadi sebuah tragedi, melainkan juga sebagai pembelajaran bahwasanya karena dengan adanya peristiwa ini kita harus dapat saling menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta waspada terhadap ancaman yang dapat memecah suatu bangsa. Sejarah bukan hanya sekedar catatan di buku. Ia adalah cermin bagi kita semua untuk generasi masa kini dan masa depan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani kita di dalam malam misteri sejarah. Semoga kita bisa lebih memahami dan juga menghargai arti dari sebuah sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama dengan kami menelusuri jejak sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda. 6 perwira TNI Angkatan Darat menjadi korban dari peristiwa G30 PKI ini. Di antaranya adalah Ahmad Yani, Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswadi Harjo. Selain itu, ada satu jenderal yang berhasil selamat dari peristiwa ini, yakni Jenderal A.H. Nasution. Meskipun putri kecilnya, Ade Irma Suryani dan ajudannya, Pier Pandean, tewas. Kemudian, jenazah para jenderal ditemukan di sebuah sumur tua lubang buaya dan mereka ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Jadi teman-teman, ada beberapa masalah atau mengapa G30S PKI ini terjadi. Yang pertama itu ketegangan politik nasional. Pada zaman dahulu itu atau pada zaman kepemimpinan 1959 itu dipimpin oleh di bawah kekuasaan Soekarno. Nah, ada 3 kekuatan besar waktu pemimpin itu. Pertama, PKI dan juga Soekarno dan juga TNI AD. Itu merupakan salah satunya. Lalu yang kedua, PKI itu sedang kuat-kuatnya teman-teman. Mengapa sedang kuat-kuatnya? Karena bisa disebut PKI ini partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan Uni Soviet pada zaman itu. Dan yang ketiga, lalu ada ketegangan antara TNI AD juga. Mengapa bisa terjadi ketegangan? Karena bahwa ada isu apa itu Dewan Jenderal. Apa itu Dewan Jenderal? Dewan Jenderal itu isunya itu bahwa mereka ini ingin melengsarkan Soekarno. Nah, kesempatan PKI itu di situ. Ya, nyari peluang buat memprovokasi teman-teman.
Terus juga ada yang bisa disebut ini juga berpengaruh, yaitu kesenjangan politik dan nasional atau sosial ekonomi Indonesia waktu itu sedang turun banget teman-teman. Waktu itu inflasi sangat tinggi, pangan juga krisis, kita butuh pangan. Nah, di situ PKI ini mencari peluang atau mencari kesempatan untuk memperluas itu dia, memperluas hasil dia, mempengaruhinya. Lalu juga ada yang terakhir itu teman-teman, dukungan internasional. Dia mendapatkan dukungan atau mendapatkan motivasi, terinspirasi seperti dari Uni Soviet dan juga Cina teman-teman. Nah, itulah yang mempengaruhi latar belakang terjadinya G30 SPKI di Indonesia ini teman-teman. Ya seperti yang saya bilang, ada 3 kekuasaan besar. Yang pertama itu ada Soekarno, ada TNI AD, dan juga ada PKI. Nah, di situ PKI itu lagi sangat kuat-kuatnya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang G30 SPKI ini. Penumpasan pasukan G30 SPKI yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dan berhasil merebut kekuasaan komunikasi dan menjadi titik baru sejarah akhirnya Orde Baru dan jatuhnya kekuasaannya Soekarno, dan awal mula perebutan atau menghilangkan anggota-anggota PKI dan sejenisnya. Ketiga, ada trauma nasional. Peristiwa G30 SPKI meninggalkan luka yang mendalam dan trauma bagi banyak keluarga, terutama mereka yang dituduh berikatan dengan PK, sehingga mendapatkan diskriminasi dan stigma sosial selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ada dampak dari G30S PKI. Yang pertama ada penguatan Pancasila. Peristiwa ini menjadi salah satu momentum untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu yang kedua ada menstabilkan keamanan. Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dapat menghasilkan keamanan politik dan keamanan keluarga meskipun dengan cara yang otoriter. Lalu yang ketiga ada hubungan internasional. Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara barat setelah kebijakan anti komunis diterapkan. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada malam hari 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI yang bertujuan untuk menggantikan sistem pemerintahan Presiden Soekarno dan membangun sebuah negara yang berlandaskan ideologi komunis. Peristiwa ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dari Resimen Cakrabirawa dan merupakan ketegangan politik antara TNI Angkatan Darat, PKI, dan juga Presiden Soekarno. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari peristiwa G30 SPKI. Pertama ada DNI sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI yang diduga menjadi dalang utama dari peristiwa ini. Lalu yang kedua ada Letkol Untung Syamsuri sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin langsung penculikan dan pembunuhan. Yang terakhir ada Syam Temar Zaman sebagai Kepala Biro dari PKI, yaitu organisasi rahasia yang diduga menjadi dalang utama dari peristiwa ini.